tapi sama MBG semua kan? Sudah. Ya, kalau begitu sebelum Miss mulai kita punya pelajaran, Miss absen dulu Kuna, Francisca, Gabriela, Email, Malo, tidak datang. Dia izin ke tidak? Apa? Malam semuanya dari apa? Meyanti, Monica, Serafino, di luar. Yang hukum, Stefanus, di luar. Hukum juga. Bagus sekali. Juliana, itu dia Miss panggil dia langsung jawab. Bernadette, 11 November ya. Oke. Kalian Miss mau tanya dulu sebelum kita mulai pelajaran. Tahu AI? Tahu AI? AI apa yang kalian sudah pernah pakai? Jenisnya apa? Apa? Kuat. ChatGPT apa lagi? Cici apa lagi? Beta itu yang paling gampang karena pasti kita sekarang kalau buka WA itu di samping sudut bawah itu ada Meta AI. Itu bahkan sekarang tuh banyak orang yang dulu tidak ada kerja, tidak ada pacar, jadi dia curhatnya di Meta. Kalian pernah dengar yang begitu? Orang curhatnya di Meta. Sekarang itu banyak sekali apa semua mau kerja tugas AI ada. Mau buat lagu AI ada. Di lagu kalian dengar lagu yang disebutkan ketika kita belajar? Itu lagu Miss buat saat pelajaran itu cuma sekitar 2 menit. Miss minta ChatGPT buat kasih Miss lirik, terus Miss kasih masuk di aplikasi AI yang satu lagi yang namanya Suno. Kasih masuk liriknya di Suno buat kasih kita lagu. Jadilah sebuah lagu. Dalam waktu ya tidak sampai 5 menit bahkan. Sekarang itu orang semua apa-apa sudah dengan AI saja. Tapi kira-kira AI itu apa sih sebenarnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak. Nah itu kalau memang tidak ada yang tahu, mari kita lihat AI itu apa sih? Kita akan belajar aplikasi Quillbot. Nah di sini Miss mau supaya kalian bisa tahu apa sih itu Quillbot. Quillbot itu apa? Kemudian kita akan pakai juga Quillbot untuk menyuntik teks. Lalu yang berikut hasil sunting dari Quillbot itu di tujuan pembelajaran yang berikut kita akan mengevaluasi dia. Kira-kira lebih pas yang hasil yang disunting oleh Quillbot atau yang kita buat yang awalnya teks aslinya. Dan yang terakhir dari situ kita bisa berpikir di design thinking atau desain berpikir menyusun teks yang baik dan benar. Tidak harus menggunakan aplikasi, tapi kita bisa menyusun sendiri setelah kita dibantu oleh yang namanya aplikasi yang Quillbot itu. Nah, yang pertama di sini adalah kecerdasan buatan atau AI atau di bahasa orang di dokumen sana bilang artificial intelligence. Di sini dijelaskan AI adalah bidang ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan mesin yang mampu meniru kecerdasan manusia. Ingat baik-baik, AI itu dibuat untuk meniru. Jadi AI tidak mungkin bisa sama dengan manusia. Dia hanya dipakai untuk meniru kecerdasan manusia. Tujuannya bukan hanya memprogram mesin atau untuk melakukan tugas, tetapi juga memungkinkan dia untuk belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Nah, AI ini cara kerjanya tidak sama dengan kalian cari informasi di Google ya. Kalau AI itu tidak dipakai untuk berikan saya pengertian matematika atau berikan saya pengertian koding, tidak. AI itu dia ditujukan untuk mengerjakan masalah yang lebih kompleks lagi. Misalnya seperti ini, pernah kasih contoh kemarin, buatlah makalah untuk saya dengan
seperti itu. Tapi pasti akan kasih mungkin dia suruhkan kalian ke Pantai Lasiana, atau mungkin yang dekat sini mungkin Pantai Panmuti, atau misalnya Sulamanda mungkin, atau Pantai Tedis, karena kalian mintanya adalah 5 tempat wisata yang ada di kota. Nah, ini dia akan memberikan kalian keputusan itu sesuai dengan data yang kalian kasih. Nah, di sini diwakilkan AI sudah ada di sekitar kita, mulai dari rekomendasi film hingga mobil tanpa pengemudi. Pernah lihat mobil tanpa pengemudi? Nanti sekali-sekali kalau kalian scroll Instagram atau scroll TikTok, cari mobil yang dari Tesla. Merek Tesla, itu mobil tuh dia sudah seperti dia hanya pakai itu sidik jari, yang punya tempel ini pintu terbuka, masuk ke dalam. Kalau misalnya yang punyanya mengantuk, tidak bisa bawa mobil susah, dia jalan sendiri ke sekitar. Ada beberapa mobil yang biasa begitu, jadi kita tidur, dia yang jalan ke sekitar. Di sini dibilang natural language processing atau NLP itu adalah jembatan komunikasi. Kenapa? NLP itu adalah cabang dari AI yang berfokus pada kemampuan komputer untuk memahami, menafsirkan, dan menghasilkan bahasa manusia, teks atau suara yang dengan cara yang bernilai. Yang berikut, contoh NLP dalam kehidupan sehari-hari. NLP memungkinkan kita berinteraksi dengan teknologi menggunakan cara yang paling alami bagi manusia, itu bahasa. Seperti kalian pernah dengar Siri, kalau ada yang pakai iPhone, Siri tolong buatkan ini. Atau kalau bukan di HP itu Google Assistant, yang kita tinggal ngomong saja, tolong carikan untuk saya ini. Pernah lihat kok? Yang berikut adalah koreksi otomatis dan prediksi teks. Nah, ini yang hari ini kita akan belajar tentang koreksi otomatis dan prediksi teks. Membantu Anda mengetik lebih cepat dan membetulkan kesalahan ejaan secara real time. Ini yang nanti akan kita minta bantuan di Quillbot sebentar. Next, yang berikut ada prompt engineering. Nah, ini prompt engineering ini ya. Seni menguasai bertanya, menguasai seni bertanya. Nah, prompt yang buruk dia setuju ini. Dia butuh sesuatu yang bagus, tapi yang dia kasih masuk cuma tulis tentang sejarah. Nah, sejarah apa? Kan AI kan dia tidak, ya seperti yang tadi Miss bilang, AI itu tidak sepintar manusia. Sepintar-pintarnya AI lebih pintar manusia. Nah, kalau dia hanya kasih masuk prompt tulis tentang sejarah. Nah, sejarah apa coba? Kita manusia saja bingung sejarah apa. Pasti kita akan tanya lagi, mau tulis sejarah apa? Nanti dia jelaskan sejarah Kota Kupang. Sejarah Kota Kupang yang dari kapan sampai kapan? Pasti kita akan tanya begitu kan? Apalagi ini AI ya, manusia yang buat juga. Nah, otomatis prompt ini harus diperbaiki lagi. Nah, perbaiki lagi itu contohnya yang di sebelah ini. Tulis esai 500 kata tentang peran Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa. Ini kan jelas sekali loh, Pangeran Diponegoro di Perang Jawa. Nah, nadanya formal dan referensi dari referensi sejarah. Berarti dia akan kumpulkan semua ini, berarti nanti AI-nya atau ChatGPT atau Gemini. Dia akan kumpul semua referensi dari sejarah tentang Pangeran Diponegoro dan dikhususkan untuk ketika Pangeran Diponegoro ada di Perang Jawa itu, dia akan rangkum semua menjadi satu ya. Menghasilkan 500 kata itu. Terakhirnya ini, prompt engineering adalah kunci untuk mengubah AI dari sekedar alat pencarian menjadi asisten personal yang cerdas untuk tugas-tugas kompleks. Oke, ini yang terakhir. Ada yang mau bertanya dulu sebelum kita masuk ke kita punya ini? Jadi yang dari semua ini yang akan masuk ini ke kita nanti itu adalah yang bagian tadi prediksi teks itu dengan menulis otomatis. Yang hari ini kita akan pelajari itu tentang itu. Tapi kalau begitu kita akan masuk ke kerja kelompok LKPD. Jadi ini ke sini ya. Ini ke sini, ini ke sini, 2 kelompok. Terserah, kalian mau pindah ke sebelah situ kah atau tetap di sini, baru nanti diskusi sama-sama. Pun juga begitu mau
sini balik saja ke sana terserah. Tapi silakan bagi dua kelompok dulu. Nah, tadi ini sudah sempat singgung di tujuan pembelajaran dan di penjelasan list tentang prediksi otomatis dan prediksi teks dan menulis otomatis. Kita hari ini akan masuk materi tentang pemanfaatan Quillbot. Nah, Quillbot itu apa? Quillbot itu adalah AI juga. Makanya kenapa tadi ini pengangkat itu dengan AI. AI dengan cara memasukkan perintah di AI supaya sebentar kalau kita kerja yang itu Quillbot itu kita tidak bingung ini apa sih? Silakan buka LKPD yang tadi sudah kirim. Sudah dibuka. Masukkan kalian punya nama dulu. Kalian benar, pilih accept. Kalau menurut kalian salah, pilih ignore. Geser ke sini berdiskusi dengan yang lain. Ignore. Kalau menurut kalian kan tidak benar, kan harus ignore dia. Karena dia berubah dia ganti kata, jangan ignore, jangan accept. Sudah? Sudah? Karena sudah, sebelum kita mulai dengan kita punya presentasi, mari berdiri dulu. Kalau bisa presentasi ini tuh menjelaskan mulai dari siapkan teks sampai kasih masuk di Quillbot, sampai copy kembali dari Quillbot ke itu dan jelaskan perbedaannya. Bisa? Bisa. Bagaimana cara presentasinya adalah bawa Chromebook ke sini, nanti tusuk di sini. Supaya teman-teman lihat langsung dapat tidak. Baik, shalom, selamat pagi teman-teman. Shalom pagi. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, di sini kami akan
ini hanya ada waktu. Terus yang ketiga, di sini kami juga memilih ada penambahan huruf, yaitu diperingat di teks penulisannya diperingat, tetapi kami memilih untuk menambahi agar kata tersebut menjadi diperingati. Dan untuk menambah atau memberikan, untuk menambah atau memperbaiki huruf yang tepat, kami masuk ke dalam suatu aplikasi, yaitu Grammar Checker untuk memperbaiki kata tersebut. Di sini yang pertama, teks tersebut kami copy, kemudian kami masukkan ke dalam aplikasi ini untuk diperbaiki. Di sini teks yang salah, kemudian kami perbaiki. Kalau bisa bagus tidak kan? Ini kan teksnya sudah bagus nih. Praktis ulang di sini. Kopi lagi yang ini. Ini teks yang salahnya ada lagi. Teman-teman, ini merupakan teks yang asli yang belum diperbaiki. Dan kemudian di sini kami melihat bahwa seharusnya di sini tulisan di teks aslinya tulisannya tahan, tetapi seharusnya tahun. Kemudian kami memilih accept untuk membenarkan kata tahan menjadi tahun. Selanjutnya di teks asli dituliskan hanya bahwa, tetapi seharusnya bahwa. Jadi kami memilih accept. Selanjutnya kata waktu yang seharusnya disertai dengan huruf K, tetapi di teks aslinya hanya menuliskan waktu. Kemudian kami memilih accept. Kemudian dari teks yang sudah kami lihat, karena menurut kami teks ini sudah tepat, akhirnya kami copy, kemudian kami masuk pada LKPD yang sebelumnya. Di tugasnya tuliskan teks asli, kemudian kami copy teks yang asli, kami masukkan ke dalam tugas yang pertama. Kemudian yang ketiga, tulis